Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Pria tanpa dua tangan tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, resmi ditahan di Lapas Kelas IA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Namun, saat mendapat kabar akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Ia berteriak dan menangis histeris. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi. Kamis, dilansir tribunlombok.com. Agus pun sempat memohon agar status penahanannya kembali menjadi tahanan rumah. Ia mengaku tak biasa hidup sendiri tanpa bantuan ibunya. Saya mohon, Pak, biar saya di rumah, karena saya tidak biasa. Ini saja terus terang saya tahan kencing, ujarnya memelas di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, Kamis. Agus pun menangis histeris, yang kemudian berusaha ditenangkan oleh sang ibu. Ibunda Agus, Ni Gusti Aripatni, mengaku khawatir dengan kondisi putranya jika ditahan di lapas. Sebab, selama ini, Agus melakukan aktivitas sehari-hari bergantung kepada dirinya. Tidak bisa sendiri. Mau cebok mau apa? Kalau dia normal saya lepas, katanya mendampingi sang putra di Kejari Mataram, Kamis. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Ivan menjelaskan, keputusan melakukan penahanan terhadap Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya, terangnya. Dikatakan Ivan, ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Tak hanya itu, nantinya Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping terpisah, Asisten Pidana Umum, Aspidum, Kejaksaan Tinggi NTB. Iwan Setiawan mengungkapkan alasan Agus ditahan di Lapas Kelas IA Kuripan. Jaksa khawatir Agus akan mengulangi perbuatannya jika masih menjadi tahanan rumah. Pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa lebih dari satu. Dikhawatirkan nanti terdakwa bisa mengulangi perbuatannya, tandasnya. Diketahui, Ditreskrimum Polda NTB telah merampungkan penyidikan kasus pelecehan seksual yang menjerat Agus Buntung. Polda NTB telah melimpahkan Agus ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram. Penyelidikan ini juga telah dilakukan sesuai prosedur hukum dengan koordinasi penyidik bersama Kejari Kota Mataram terkait pemenuhan alat bukti. Kasusnya sudah P21, kata Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Kamis. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah memeriksa 14 saksi, 5 diantaranya adalah ahli. Polda NTB juga berkoordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, terkait penilaian personal tersangka dan penilaian perilaku oleh tim ahli psikologi. Artinya dalam penyidikan kita perhatikan juga hak korban dan hak dari pelaku, jelasnya. Tersangka dugaan pelecehan, Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama masih percaya diri tidak bersalah. Bahkan Agus Buntung menyatakan jika kebenaran pasti akan terungkap meskipun sudah digiring menggunakan baju tahanan warna merah. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan seksual dinyatakan lengkap. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan penyidik pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Namun Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 masih yakin tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari kami sepakati untuk tersangka Agus dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan.
negeri, kata Syarif. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kewajiban kami untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap tersangka. Apakah tersangka dalam keadaan sehat secara jasmani untuk diserahkan ke kejaksaan? Kata Syarif. Mantan Wakapolresta Mataram mengatakan dalam proses penanganan kasusnya, penyidik sudah memeriksa 14 orang saksi dan 5 orang ahli. Penyidik juga sudah melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan pada tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung memeragakan 49 adegan dari 28 adegan yang disiapkan. Polda NTB juga melakukan koordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, untuk korban pelecehan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas. Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta. Kasus dugaan pelecehan dengan tersangka Iwayan Suartama alias Agus Buntung memasuki babak baru. Bahkan Agus Buntung terancam menghuni sel tahanan lantaran berkas perkara pelecehan di Nusa Tenggara Barat ini dinyatakan sudah lengkap. Mengingat ruang tahanan khusus bagi Agus Buntung sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh pihak lembaga pemasyarakatan, Lapas. Perkara pelecehan yang menyandung penyandang disabilitas Agus Buntung ini diperkirakan bakal segera masuk persidangan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat atau Kejati NTB menyatakan berkas perkara kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung sudah lengkap atau P21. Lengkapnya berkas perkara tersangka Agus Buntung ini akan diikuti dengan pelimpahan tahap 2, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Berkas lengkap mengindikasikan kasus pelecehan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut akan segera menjalani sidang. Berkas perkara IWAS alias Agus telah lengkap, P21, kata Kasih Penerangan Hukum, Penkum. Kejati NTB, Efrin Saputra. Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Efrin Saputra mengungkap pelimpahan barang bukti dan tersangka Agus Buntung atau tahap 2 akan dilaksanakan penyidik Polda NTB ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. Jika tidak ada halangan, tahap 2 besok Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025 ke JPU Kejari Mataram, kata Efrin. Ruang tahanan untuk Agus Buntung sudah siap. Kejati NTB pun sebelumnya mengungkap pihaknya sudah meminta pihak Lapas Kelas IA Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut menyikapi kemungkinan Agus Buntung ditahan setelah dilimpahkan dari penyidik Polda NTB kepada Jaksa Penuntut Umum. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak Lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas IA Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko. Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Penampakan fasilitas Agus Buntung dalam penjara, ada shower hingga tenaga pendamping. Beginilah penampakan fasilitas penjara Agus Buntung tersangka pelecehan di Mataram, NTB. Adapun fasilitas penjara Agus Buntung kini disorot.
Seperti diketahui, Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual terhadap belasan wanita di NTB, berpotensi dipindahkan dari tahanan rumah ke lembaga pemasyarakatan, lapas. Sebelumnya, Agus yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual